Bacaan dari kitab Kebijaksanaan. Orang-orang fasik berkata satu sama lain karena angan-angan mereka tidak tepat. Marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita. Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Ia membanggakan mempunyai pengetahuan tentang Allah dan menyebut dirinya anak Tuhan. Bagi kita, ia merupakan celaan atas tanggapan kita. Melihat dia saja sudah berat rasanya bagi kita. Sebab hidupnya sungguh berlainan dari kehidupan orang lain, dan lain dari yang lainlah langkah lakunya. Kita dianggapnya sebagai orang yang tidak sejati, dan langkah laku kita dijauhinya seolah-olah najis adanya. Akhir hidup orang benar dipujinya bahagia, dan ia bermegah-megah bahwa Bapanya ialah Allah. Coba kita lihat apakah perkataannya benar, dan ujilah apa yang terjadi waktu ia pulang. Jika orang yang benar itu sungguh anak Allah, niscaya Allah akan menolong dia serta melepaskannya dari tangan para lawannya. Mari kita mencobainya dengan aniaya dan siksa, agar kita mengenal kelembutannya serta menguji kesabaran hatinya. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati yang keji terhadapnya, sebab menurut katanya, ia pasti mendapat pertolongan. Demikian mereka berangan-angan, tetapi mereka sesat karena telah dibutakan oleh kejahatan mereka. Maka mereka tidak tahu akan rahasia-rahasia Allah, tidak yakin akan ganjaran kesucian, dan tidak menghargai kemuliaan bagi jiwa yang murni. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan dari segala kesesakannya. Mereka ia lepaskan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar memang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satupun yang patah. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung kepadanya tidak akan menanggung hukuman. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja kemuliaan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berjalan keliling Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang-orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke sana. Tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia yang mereka mau bunuh?
Lihatlah, ia berbicara dengan leluasa, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Padahal bila Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku. Mereka berusaha menangkap Yesus, tapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kita melihat bagaimana kedatangan Yesus, kehadiran Yesus masih saja dipersoalkan. Padahal sudah jelas kedatangan Tuhan Yesus, kehadiran Tuhan Yesus, Dia adalah sebagai orang benar yang diutus Bapa sendiri untuk datang kepada manusia. Ia adalah Sang Sabda yang menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Namun masih saja ada orang yang merasa iri hati, terancam hidupnya, terancam kekuasaannya, sehingga selalu saja dan selalu mempersoalkan kehadiran Tuhan Yesus. Bahkan dikatakan di sini juga, bukankah kita mengenal Dia? Bukankah kita tahu dari mana Dia itu berasal? Padahal kalau Kristus datang, tidak ada yang tahu dari mana Ia berasal. Yang dipersoalkan adalah hal-hal yang fisik, hal-hal yang kelihatan dari Yesus. Namun mereka tidak tahu hal-hal yang tidak kelihatan dari Yesus. Di sini dikatakan oleh Tuhan Yesus, Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku. Di sini kita dapat melihat bagaimana kesatuan Tuhan Yesus dengan Bapanya. Yesus mereka tahu, tetapi Bapa tidak mereka kenal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus berusaha dengan bijaksana untuk menjelaskan kepada orang-orang Yahudi, kepada para orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dan tua-tua Yahudi akan kehadiran Tuhan Yesus. Meski demikian pada akhirnya mereka tetap menjalankan rencananya membunuh Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita refleksikan dari peristiwa ini? Dalam hidup kita pun dari dulu sampai sekarang juga kita dapat melihat bagaimana orang-orang benar pun kadang-kadang dimusuhi. Kadang-kadang orang benar juga selalu disingkirkan. Ya, di negara kita juga kita dapat melihat pemimpin kita yang sudah bekerja mati-matian semaksimal mungkin masih aja dicela oleh banyak pihak. Oknum-oknum yang gak suka dicela, begini, begitu dan sebagainya. Kebenaran kadang-kadang semu. Apa benar ya atau enggak ya? Kadang-kadang kita juga kadang-kadang ragu dengan itu. Maka dari itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini harus menjadi kewaspadaan pula bagi kita, agar supaya kita sungguh-sungguh juga selalu mengejar kebenaran, sungguh-sungguh mengejar keadilan, sungguh-sungguh mengejar cinta kasih di dalam hidup kita. Jangan sampai ternyata kita sendiri juga jatuh dengan sikap-sikap iri hati, dengki, kebencian dan sebagainya ini kepada orang-orang yang memang sungguh-sungguh orang benar, sungguh-sungguh orang yang jalan di dalam jalan Tuhan. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yang dapat menjadi refleksi kita adalah kita kembali melihat dari diri kita, apa tujuan kita. Kalau tujuan kita kepada Tuhan, tujuan kita sungguh-sungguh untuk memuliakan Allah, tentu kita akan berjuang untuk hal itu. Tentu kita akan menyandarkan hidup kita, diri kita kepada Allah semata, pada kehendak Allah semata. Sehingga dengan itu kita sungguh-sungguh selalu berjalan dalam kebenarannya. Maka mari
Dalam masa pantang dan puasa ini, kita refleksikan pula diri kita sehingga kita sungguh-sungguh juga dapat menjadi orang yang benar, orang yang jujur, orang yang dengan setia dan tekun menyandarkan hidupnya kepada Tuhan, sehingga kita pun selalu berjalan dalam kebenaran, keadilan, dan cinta kasih. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian.